Setelah beberapa bulan gue putus, tepatnya di akhir tahun lalu, gue baru diceritain tentang hal yang selama ini nggak pernah gue bayangin akan terjadi. Rafa main cewek, dalam tanda kurung PSK. Selamat malam, untuk kamu yang masih dalam perjalanan menuju kasur, atau kamu yang sudah ada di atas kasur. Gue Dera dari podcast Teman Tidur, dengan sudang cerita yang mengantarkan kamu ke dunia mimpi. Hai, balik lagi bareng gue Dera di podcast Teman Tidur. Dan buat lo yang baru join, selamat datang di podcast Teman Tidur. Dan gue berharap lo suka sama podcast ini ya. Dan seperti biasa, akhirnya di hari Sabtu ini gue ada episode lagi. Meskipun ini agak-agak telat uploadnya ya, tapi seenggaknya gue tetap mencoba untuk bikin episode ini. Karena jujur sebenarnya kalau dari kerjaan gue sendiri itu lagi gak sibuk-sibuk banget. Tapi emang ada beberapa hal yang jadi perhatian gue gitu di minggu-minggu ini. Kayak salah satu diantaranya, jadi apa ya, kayak Cindy tuh punya uak yang udah kayak nyokapnya sendiri gitulah. Kurang lebih kayak gitu, yang tinggal bareng sama nyokapnya Cindy gitu, kakaknya mamahnya Cindy. Nah gimana tuh? Ya intinya udah kayak mama sendiri. Cuma minggu kemarin tuh masuk rumah sakit dan udah sempat pulang, tapi sekarang posisinya masuk rumah sakit lagi. Dan kalau nggak keberatan, gue minta doanya juga biar Maoh. Jadi gue manggilnya Maoh ya. Jadi mamah ya sama aja kayak mertua gue sendiri. Itu segera diangkat penyakitnya, bisa sehat seperti sedia kala, dan bisa lebih cepat untuk pulang ke rumah, amin. Nah terus untuk beberapa hal yang lainnya, salah satunya kayak gue tuh di rumah itu kemarin sempet nutup teras depan yang awalnya tuh outdoor, terus gue tutup jadi pakai atap gitu, nggak terbuka, dan bawahnya tuh kayak di plester gitulah, pokoknya ditutup gitu, kayak pakai SPC gitu bawahnya, atasnya pakai atap. Tujuannya karena kerjaan gue di arah visual itu lumayan banyak brand yang mau produknya di review. Jadi ya beberapa hari kemarin gue agak susah untuk ninggalin, ya maksudnya di rumah gitu, harus masang kanopi, terus masang plester di lantainya gitu, yang kayak gitu lah. Yang akhirnya itu membawa gue untuk kayak bikin episodenya agak telat gitu. Ya meskipun harusnya ini tetap bisa tayang di hari Sabtu ya. Oh ya, anyway, selamat malam minggu juga buat lo yang mungkin sekarang baru pulang malam minggu. Gimana malam mingguannya? Seru? Tapi kalau boleh kasih saran ya, karena sekarang kalau di daerah gue ini cuacanya emang lagi lumayan gak jelas ya. Maksudnya kayak siang tuh panas banget, sumpah panas banget. Tapi pas malam tuh anginnya lumayan dingin banget kalau di daerah gue gitu. Ada di minggu kemarin tuh sempat hujan tapi gak terlalu lama gitu. Nah itu kan kayak bikin badan tuh jadi kayak gak enakan gitu loh. Nah maksudnya ya buat lo yang mungkin aktivitasnya lebih banyak di luar, kalau bisa kemana-mana pakai jaket. Terus kalau perlu minum vitamin, ya minumlah vitamin gitu biar fisik lo kuat gitu. Ya yang sebenarnya sih intinya lo semua gue harapkan untuk menjaga kesehatan ya. Karena kalau udah sakit tuh wah gak enak banget cuy, gak enak banget serius deh. Oke, dan episode malam hari ini seperti biasa gue akan membawakan satu cerita yang udah gue pilih dari website gue. Itu ada di Teman Tidur, di www.temantidur.id. Nah ini juga sedikit info buat lo yang mungkin agak kelupaan atau bingung gitu mau ngirimnya kemana, ke DM atau kemana gitu. Lo bisa banget untuk kirimin ke website Teman Tidur, yaitu di www.temantidur.id. Nanti di sana kayak ada landing page gitu, lo tinggal klik di kanan bagian atas gitu. Itu kayak ada box tulisannya tuh kirim cerita. Jadi nanti lo tinggal klik aja dan nanti secara otomatis tuh kayak ngisi kayak Google Form gitu lah. Kayak nama lo, kontak lo, terus ceritanya kayak gimana. Kalau emang cerita lo dalam bentuk audio atau rekaman suara juga bisa. Nanti lo tinggal ini aja, bukan sematkan apa ya, ya di attachment gitu. Dan seperti biasa sebelum gue masuk ke episode-nya, gue mau ngasih info dulu buat lo yang belum pernah check out parfumnya. Gas gak sih pada check out Discovery setnya, soalnya udah ada. Tapi anyway, thank you ya yang kemarin udah pada check out juga. Terima kasih banyak. Baik yang dari TikTok Shop, yang dari Shopee, ataupun yang dari direct langsung. Tapi gue saranin untuk yang
dari marketplace aja ya, karena kalau direct langsung tuh nggak semuanya gue buka gitu loh. Nah makanya akan lebih baik ketika lo pada check di Shopee sama TikTok Shop ya. Nanti untuk link pembeliannya gue taruh di deskripsi. Namanya Salira Official atau Salira Perfume, gue lupa deh. Pokoknya antara dua itu. Oke, cerita malam hari ini datangnya dari seseorang yang mungkin gue samarkan namanya jadi Sinta. Jadi nama Sinta ini bukan nama asli, nama yang udah gue samarin ya. Oke, mungkin gue langsung masuk ke ceritanya aja. Halo Kak Dera dan tim, thank you ya udah buat podcast teman tidur yang benar-benar bisa nemenin gue untuk tidur sampai pagi. Thank you juga kalau cerita gue suatu saat dibacain di podcast kesukaan gue. Jujur sekarang gue lagi ada di fase bingung dengan kehidupan yang gue jalanin sekarang. Gue gak tahu harus gimana dan bersikap seperti apa. Sekitar 2 tahun yang lalu, gue menjalin hubungan dengan kakak tingkat di kampus namanya Rafa. Awalnya dia baik banget dan kita LDR sekitar 1 tahun karena COVID. Oh, oke. Gue sempat bingung tadi, kayak kakak tingkat tapi LDR maksudnya gimana ya? Oh ini pas zaman COVID ternyata. Dia banyak kenalin gue ke teman-temannya dan ya gue akhirnya jadi kenal mereka satu persatu. Gue pernah beberapa kali double date sama salah satu sahabatnya, sebut aja namanya Juan dan Feli. Namanya udah disamarin ya, termasuk yang Rafa itu. Kita kenal deket dan sering banget jalan bareng. Di hubungan gue yang udah berjalan lama itu gak pernah ada masalah serius. Kita selalu berusaha buat perbaikin itu semua. Tapi setelah berjalan kurang lebih 2 tahun, gue ngerasa hubungan ini gak benar dan rasanya pengen ngelepasin diri. Awalnya gue ngerasa dia posesif abis karena waktu itu dia pernah nyari gue sampai find device di saat gue lagi ngumpul bareng teman-teman gue. Wow, oke. Di situ gue mulai nggak ngerti sama sikap dia yang jadinya bikin gue risih sendiri. Sampai akhirnya ada kesalahpahaman yang bikin kita putus. Kita sempat balikan sebentar, namun gue memutuskan untuk stop karena gue capek. Teman-teman dia yang awalnya kenal baik sama gue pun satu persatu mulai ngejauhin gue dan gue berasa dimusuhin aja gitu. Setelah beberapa bulan gue putus, tepatnya di akhir tahun lalu, gue baru diceritain tentang hal yang selama ini gak pernah gue bayangin akan terjadi. Rafa main cewek, dalam tanda kurung PSK. Wow. Di saat masih pacaran sama gue, bahkan di waktu gue sama dia LDR. Di situ gue shock dan sakit hati banget rasanya. Tapi bodohnya di saat itu juga gue masih mau mencari cerita lain yang selama ini gue gak tahu. Akhirnya karena waktu itu gue ada satu kerjaan sama Juan, gue berusaha untuk nyari tahu hal yang seharusnya gak perlu gue tahu. Iya sih. Cuma kadang suka jadi kepo sih ya. Oke, gue lanjutin lagi ya. Dan dia ceritain semua hal yang gak pernah gue sangka kalau selama ini Juan dan Feli pernah nemenin Rafa main cewek lagi di saat mereka tahu dia punya cewek. Gue sempat nanya ke Juan kenapa gak pernah cerita ke gue kalau dia kayak gitu. Dia cuma jawab takut ngerusak hubungan gue sama Rafa. Di situ gue berusaha nahan emosi dan perasaan sedih campur aduk karena gue masih di lingkungan kerja. Gue gak nyangka aja temen double date gue ternyata selama ini ngebantu nyembunyiin rahasia kayak gitu dan mungkin masih banyak cerita tentang dia yang gue gak tahu. Gue cuma cerita ini ke beberapa sahabat terdekat gue. Gue kecewa. Gue kadang bingung harus gimana kalau ketemu mereka sedangkan mereka kelihatannya gak ada rasa penyesalan. Mau gue bilang juga udah berlalu kejadiannya dan gue udah putus. Jujur gue gak pernah mau ada dendam atau perasaan gak enak sama orang yang udah gue kenal sejak lama. Tapi di sisi yang lain, gue juga kebingungan harus gimana. Udah, gitu aja cerita dari gue. Maaf ya kalau kata-kata yang gue tulis itu kepanjangan atau berantakan. Thank you udah mau dengerin cerita gue. Thank you juga Sinta yang udah ngirimin ceritanya ke teman tidur. Dan ini menarik banget untuk dibahas ya sebenarnya.
Kalau menurut gue, tapi gue nggak tahu menurut lo ini menarik atau enggak gitu. Tapi terlepas apapun itu lo mau mikirin menarik atau enggak, gue bakal tetap ngebahas tentang cerita ini. Dan pada akhirnya cerita ini naik juga. Nggak, jadi gini maksud gue, kayak mungkin ada beberapa orang yang bingung di posisi yang kayak punya temen. Satu sisi dia tuh terlihat baik gitu. Ya kayak di ceritanya Sinta ini kan kayak ya nggak mau ngerusak hubungannya lah. Ibaratnya kan kayak gitu katanya. Cuma sebenarnya kalau misalkan ya kita gali lebih dalam lagi, apakah itu adalah hal yang terbaik? Kan kalau menurut gue sih itu enggak juga ya. Disclaimer, kalau gue pribadi sih lebih suka seseorang atau gue pribadi atau siapapun itu berkata jujur, ngomong jujur apa adanya ke gue, meskipun itu kadang menyakitkan. Kalau gue pribadi ya, gue juga bukan tipikal orang yang kayak orang ngomong jujur gue nggak sakit hati, atau misalkan ada hal yang gue nggak ngeh gitu, terus orang ngomong jujur, terus gue nggak sakit hati atau kayak gue biasa aja gitu, nggak juga gitu. Ya, gue juga manusia yang dimana pasti ada kayak, ih kok lu ngomong gitu sih gitu. Tapi yang sebenarnya kayak ya nggak apa-apa, karena itu emang yang terbaik buat gue gitu. Paham gak sih lo maksud gue? Jadi kayak perasaan rada sakitnya tuh pasti masih ada ya kalau gue pribadi gitu. Tapi seenggaknya recovery-nya cepet gitu. Kayak oh maksud dia tuh dia dia cuma pengen ngomong jujur gitu. Nah sama halnya balik lagi ke ceritanya Sinta. Kalau menurut gue pribadi temen yang baik itu bukan temen yang kayak menjaga temannya itu dalam sebuah hubungan yang toksik ya, atau menjaga temannya dalam keadaan yang sebenarnya itu nggak baik gitu. Ya kan yang namanya selingkuh nggak baik ya. Wah, iya nggak sih? Kayaknya hampir semua orang setuju deh. Yang pengen punya hubungan yang serius ya, menganggap perselingkuhan itu nggak baik gitu. Nah, cuma masalahnya, kok ini ada orang yang udah tahu dia selingkuh, maksudnya ketahuan selingkuh tapi nggak disampaikan ke temennya gitu. Ya mungkin satu sisi di posisi temennya itu jadi kayak bingung juga, takutnya jadi cepu atau apapun itu. Tapi kalau gue pribadi sih nggak apa-apa jadi cepu untuk kebaikan ya kan? Ya nggak sih? Daripada lo beban hati menyembunyikan sesuatu yang pada akhirnya lambat laun bau bangke bakal kecium-cium juga gitu. Dan ketika lo ngomongnya di akhir, akan ada temen deket lo sendiri yang ngerasa kayak dihianatin juga gitu pada akhirnya. Kayak ibaratnya temen deket lo ini udah ngerasa sakit hati sama pasangannya, ditambah lagi dia ngerasa sakit hati sama temennya karena dia nggak dikasih tahu semuanya. Yang notabene temennya tuh tahu semua gitu. Paham gak sih lo maksud gue? Nah, jadi gue bisa ngebayangin perasaan Sinta itu kayak bingungnya tuh kayak gimana, meskipun gue nggak tahu bener-bener rasanya tuh kayak gimana, tapi gue coba untuk ngebayangin. Dan kayaknya kalau gue jadi lo, gue nggak akan ngerubah apapun sama temen deket gue itu. Maksudnya kayak ya kita tetap biasa aja. Tapi kedepannya kayak biasa aja. Maksud gue tuh bukan jadi kayak biasa aja kayak hari-hari yang sebelumnya, bukan. Tapi biasa aja dengan kayak komunikasinya biasa. Terus tapi kalau untuk beberapa apa ya momen untuk ngajak main mungkin gue bakal kurang-kurangin ya, karena gue udah tahu oh orangnya kayak gini, dan ini bukan orang yang baik untuk ada di lingkungan gue gitu. Kalau gue pribadi ya menganggapnya kayak gitu, karena gue sih termasuk orang yang tadi gue bilang di awal ya, gue lebih suka orang ngomong jujur ke gue daripada dia harus ngomong manis di depan atau nutupin semuanya yang sebenarnya dia sedang menyembunyikan sesuatu dari gue. Nah itu gue nggak terlalu suka sih sama orang-orang yang kayak gitu. Tapi kalau gue jadi Sinta ya gue tetap biasa aja maksudnya kita tetap berteman tapi nggak dekat gitu. Maksudnya nggak jadi dekat lagi, tapi dengan cara yang smooth aja gitu. Karena kalau langsung di-cut juga kayak udah bukan waktunya nggak sih? Kayak di umur-umur sekarang tuh bukan bukan ya, maksudnya di umur-umur gue sekarang ya. Gue nggak tahu sih Sinta ini umur berapa, tapi kalau posisinya dia lagi di lingkungan kerja harusnya udah lebih dari 22 atau 23 kan. Ya di umur-umur segitu harusnya udah nggak musim untuk nambah-nambah musuh ya, atau kayak memperibet kehidupan gitu. Kayak ya udahlah, ya emang itu kesalahan di masa lalu, atau ada miskomunikasi, atau ada salah paham, atau ada sesuatu yang bikin hati gua nggak enak, tapi itu udah lewat di masa lalu gitu. Ya gimana pun kondisinya perasaan gua saat ini, ya gue tetap harus jalanin aja gitu, menerima bahwa kenyataannya mereka adalah orang yang disebut dengan teman gitu. Paham gak sih maksud gue?
kalaupun lo mau ngejauh juga sebenarnya itu hak lo juga sih. Tapi kalau ini menurut pendapat gue aja sih, kayak kalau gue sih nggak mungkin ngejauh yang ngejauh banget terus tiba-tiba blok terus nggak mau temenan lagi. Kayak gue bukan orangnya kayak gitu. Tapi gue mungkin bakal cukup tahu dan tetap berteman tapi nggak jadi lebih dekat lagi atau nggak jadi teman dekat lagi gitu. Gitu sih kalau gue. Dan kayaknya gue pernah ngalamin fase-fase ini juga yang dimana gue melindungi teman gue itu dari hal-hal buruknya. Kayak zaman-zaman SMA gitu gak sih? Kayak zaman-zaman SMA, kuliah awal-awal atau kuliah sampai akhir juga kayak masih dia. Cuma lebih ke kayak gini sih. Kayak kita tetap nutupin ke pasangannya. Bukan kita ya, gue sorry, ini dulu gue pernah kayak gitu. Gue pernah punya temen yang sebenarnya dia nggak baik-baik banget, tapi gue tahu ceweknya tuh baik gitu. Nah gue coba untuk nutupin ke ceweknya itu tentang perilaku buruk si teman gue ini. Tapi dengan catatan gue selalu ngomongin ke teman gue ini gitu, maksudnya ngingetin lah. Kayak lo mau sampai kapan gitu terus, kalau emang kayak gini terus kayak gue nggak bisa untuk terus-terusan nutupin semuanya atau ibaratnya jadi kayak tameng lo doang. Bahkan ada beberapa teman gue yang kayak udahlah pokoknya kalau gue main sama lo cewek gue pasti percaya gitu. Nah yang kayak gitu-gitu itu kan jadi beban ya buat gue, maksudnya kayak nih bahaya juga ya ketika gue nanti jadi apesnya kan, sangkanya gue yang mempengaruhi gitu padahal gue juga nggak tahu apa-apa, bukan nggak tahu apa-apa ya, kayak ya itu kan keburukan yang lagi dilakuin sama teman gue itu atas atas kesadaran teman gue itu sendiri tanpa ada pengaruh dari gue gitu. Gue cuma kayak dijadiin tameng aja. Nah kalau kayak gitu, gue pernah ada di posisi itu dan ya gue menutupi hal buruk itu sama pasangannya. Tapi dengan catatan gue ngingetin ke teman gue gitu. Sampai akhirnya gue ngasih timeline kayak kalau dalam waktu 6 bulan ini orang atau teman gue ini nggak bener-bener nggak becus-becus gitu ya ngejalanin hubungan, kayaknya udah aja gue nggak akan terlalu dekat sama teman gue ini gitu. Gitu sih kalau gue. Ya jadi sebenarnya gue juga nggak menyalahkan sepenuhnya, cuma tidak membenarkan juga gimana ya. Kayak ada beberapa alasan-alasan lain kenapa orang itu menyembunyikan sesuatu atau ada rahasia gitu yang nggak disampaikan. Ya nggak masalah juga sebenarnya gitu. Ada baiknya juga tapi ada sisi buruknya juga. Cuma ya balik lagi, gua dulu sama gua sekarang kan pasti akan terus ada perubahan ya. Ya maksudnya dulu gua tahu itu salah tapi tetap gua bukan, dulu gua nggak tahu itu salah tapi sekarang gua tahu itu salah gitu. Paham gak sih lo maksud gue? Kayak dulu gua ngelakuin itu tujuannya kayak gua pengen hubungan teman gue ini nggak rusak atau si cewek ini nggak sampai sakit hati gitu. Yang kayak gitu-gitu lah. Tapi kan itu pemikiran gue dulu gitu. Yang kalau di apa ya ditempatkan dengan posisi gue sekarang, mungkin gue akan mengambil tindakan yang kayak gue nggak akan nutupin keburukannya itu. Bukan keburukan ya, apa ya, kayak kesalahan lah. Kalau keburukan tuh kesannya kayak apa ya, kayak kekurangan gitu. Sedangkan ini bukan kekurangan ya, kayak kesalahan aja. Yang namanya selingkuh kan bukan kekurangan ya sih, itu kan kesalahan ya. Nah kalau kesalahan-kesalahan kayak gitu, kalau di umur sekarang gitu, gue nggak mungkin kayak nutupin. Gue pasti bakal langsung cut off, atau gue sampein ke teman gue, lo tinggal pilih lo mau jujur sama pasangan lo, atau lo mau jujur sama orang terdekat lo atau enggak. Sedangkan gue udah nggak bisa nutupin semua kesalahan lo itu gitu. Ya kayak gitulah. Karena tujuannya bukan kayak gue mau cepuin atau gimana. Ya balik lagi, maksud gue gue pribadi orang yang emang nggak terlalu suka ketika orang ikut campur untuk nutup-nutupin kesalahan gue, dan gue juga nggak enak juga aja gitu, kayak ngerasa bersalah gitu gak sih lo, kayak ada kesalahan yang selalu ditutup-tutupin gitu, nggak tenang aja hidup kalau menurut gue ya. Kayak kekerjaan jadi ngaruh, ya kehubungannya juga udah pasti pasti ngaruh banget gitu, yang kayak gitu-gitu sih sebenarnya ya. Nah ini menarik sih, gue mungkin nanti bakal bikin kayak apa ya, vote kali ya, kayak polling gitu kali ya di deskripsi. Kalau misalkan posisinya lo punya temen, yang dimana temen lo tuh punya pasangan. Nah ternyata si temen lo ini selingkuh. Hal yang bakal lo lakuin tuh apa? Lo bakal bilang ke pacarnya atau ke pasangannya temen lo ini, atau lo akan tutupin itu semua? Nah itu kayaknya bakal jadi menarik ya. Jadi buat lo yang mau bantu gue untuk mencari tahu jawaban-jawaban di luar sana tentang studi kasus ini. Waduh, studi kasus nggak? Maksudnya permasalahan kayak gini gue pengen tahu juga gitu. Kira-kira
lebih banyak orang yang mana ya? Lebih banyak orang yang mau nutupin atau lebih banyak orang yang kayak ya sampein aja gitu apapun apapun itu kondisinya gitu. Nanti lo bisa ikut vote aja di deskripsi, nanti dicek aja ketika episode ini emang udah mengudara ya. Oke, mungkin untuk episode malam hari ini dicukupkan sekian. Sebenarnya jujur ya, gue tadi di depan gue lupa untuk nge-mention. Ini sekarang tuh posisi gue sebenarnya lagi kurang enak badan juga sih, tapi yang kayak cuma lemes-lemes doang gitu loh. Karena ya seminggu kemarin lumayan hektik. Hektik tuh bukan di kerjaan yang kayak dur-dur gitu loh, kayak ada ngurusin rumah, ada ngurusin yang lain-lain gitu. Tambah lagi tadi sore tuh gue baru baru lagi nih paksain untuk olahraga kayak gue jogging gitu di stadion dan sekarang imbasnya kayak badan gue tuh kayak agak lemes, capek-capek gitu deh. Jadi sorry banget kalau misalkan kedengarannya suaranya kayak suara-suara ngantuk, udah tunduh pisan gitu menurut cek orang Sunda namanya. Yang kayak gitu gitulah. Sorry banget ya guys kalau misalkan kurang maksimal, tapi anyway thank you banget buat lo yang udah dengerin sampai akhir. Dan buat lo yang mungkin baru join dan baru dengerin episode yang ini, lo bisa dengerin episode-episode yang lainnya karena di podcast Teman Tidur ini sampai detik ini udah ada lebih dari 500 episode, bahkan sampai 600 episode kali ya. Gitu. Dan sekali lagi gue mau ngingetin buat lo yang mau kirim cerita, lo bisa kirimin ceritanya ke website Teman Tidur di www.temantidur.id. Atau sebenarnya lo bisa kirim email juga sih ke hi.temantidur@gmail.com. Cuma akhir-akhir ini gue lebih suka buka di website gitu guys. Terus terakhir juga buat lo yang belum pada check out parfum atau belum cobain parfum ya, lo wajib banget untuk cobain yang Discovery Setnya. Terus itu wanginya enak semua, ada 5 varian dan harganya juga murah banget. Tapi gue lupa deh udah di setting murah atau belum ya. Karena biasanya setiap gue upload episode tuh gue bikin harganya jauh lebih murah. Atau ketika gue lagi live di TikTok itu gue bikin set harganya tuh jauh lebih murah dari biasanya. Tapi sebenarnya kalau nggak di set lebih murah juga udah murah banget gitu. Jadi kebayang gak sih lo ketika gue live tuh jauh lebih murah lagi. Oke, mungkin untuk episode malam hari ini dicukupkan sekian. Dan ini saatnya gue Dara pamit. Gue Dara dari podcast Teman Tidur. Dengan segudang cerita yang mengantarkan kamu ke dunia mimpi. Good night.